praises to your name, oh Lord, for your name is great and worthy to be praised. I sing praises to your name, oh Lord, praises your name, oh Lord, for your name is great and worthy to be praised. I sing praises to your name, oh Lord, praises to your name, oh Lord, for your name is great and worthy to be praised. I sing praises to your name, oh Lord, praises to your name, oh Lord, for your name is great and worthy to be praised. Nyanyi pujian bagimu, Tuhan, pujian bagimu, Tuhan, namamu besar dan layak dipuji. Kami mau menyanyikan pujian bagimu, Tuhan, pujian bagimu, Tuhan, namamu besar dan layak dipuji. Nyanyi pujian bagimu, Tuhan, pujian bagimu, Tuhan, namamu besar dan layak dipuji. Nyanyi pujian bagimu, Tuhan, pujian bagimu, Tuhan, namamu besar dan layak dipuji. Namamu besar dan layak dipuji. Namamu besar dan layak dipuji. Namamu besar, pujian bagimu,
terbesar dan yang layak ditinggikan Tuhan. Kami percaya Tuhan, ibadah pada pagi hari ini, walaupun kami menyaksikan secara online Tuhan, tetapi ya Tuhan kami percaya kuasa-Mu nyata Tuhan dalam kehidupan kami. Kuasa-Mu ya Tuhan bekerja di dalam kehidupan kami Tuhan. Dan kami ya Tuhan mau memuji Engkau, kami mau menyembah Engkau Tuhan dengan segenap hati kami, jiwa kami, tubuh kami, roh kami Tuhan, seluruhnya hanya bagi-Mu sebagai dupa yang harum bagi kerajaan-Mu. Kami siap memuji dan menyembah nama-Mu. Haleluya. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Shalom Bapak Ibu yang di rumah. Kita percaya kita siap untuk mengikuti ibadah online pada pagi hari ini. Kita percaya Tuhan adalah Allah sumber kekuatan kita. Hanya Kau milikku di surga, tiada yang ku ingini di bumi, hanya Kau. Tak ku andalkan kekuatanku, namun yang pasti Kau tetap selamanya Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya, selamanya. Hanya Kau milikku di surga, tiada yang ku ingini di bumi, hanya Kau. Tak ku andalkan kekuatanku, namun yang pasti Kau tetap selamanya Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya, selamanya, Haleluya. Kita percaya Allah sumber kekuatan kita dan Dia Amin. adalah penolong yang setia dalam kehidupan kita. Walaupun musim berganti, walaupun mungkin masa sulit yang sedang kita alami, kita percaya kita punya satu pribadi, penolong yang setia dalam kehidupan kita, Amin. yang selalu menolong, Dia yang selalu menjaga kita. Amin. Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, ku yakin Tuhan
memberkati. Ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara, karena kasih-Nya Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Musim makan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya. Kami yakin Tuhan Kau memberkati. Yakin Tuhan memberkati. Ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara, karena kasih-Nya Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Kita mau nyanyikan sekali lagi bahwa kita nyatakan Kau penolong kami Tuhan. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu.
seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Sembah Dia, saudara. Ya, sembahmu. Oh, ya Tuhan. Pujimu Tuhan. Glory. Haleluya. Sembahmu, sembahmu, ya Allahku. Takaraya patakaraya pasetikiri kalaya patakaraya patasakarama. Tuhan selalu menolongku, Selalu menjagaku, sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Katakan, Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Dia mengenyangkanku dan memeliharaku. Dia mengenyangkanku Terima kasih Tuhan. dan peliharaku Katakan sama-sama. seumur hidupku. Dia Yes, Lord. mengenyangkanku Ya Tuhan. dan peliharaku seumur hidupku. Yes, Tuhan, terima kasih untuk pagi ini. Kau sanggupkan kami Tuhan, Kau bangun jembatan dalam hidup kami. Kau tidak pernah bangun tembok pemisah dalam kehidupan kami. Kau tidak pernah bangun tembok pembatas dalam kehidupan kami. Iya, Yesus. Semua dalam segi-segi kehidupan kami, tembok pembatas itu Kau jebol Tuhan. Bahkan Kau selalu menopang kami, Kau selalu menolong kami seumur hidup kami. Tuhan, terima kasih Engkau sudah membuat dirimu menjadi jembatan atas kasih karunia Tuhan, atas kasih karunia Bapa dalam kehidupan kami. Pagi ini ajarkan kami menjadi umat-Mu yang mau terus mengingat akan tujuan hidup kami Tuhan.
menjadi sesuai dengan tujuan dan keinginan-Mu saja. Setiap masalah yang kami lalui boleh berganti Tuhan, tapi sikap hati kami, Kau selalu minta untuk selalu tertuju padamu saja Tuhan. Bila pagi ini Roh Kudus berikan kami roh wahyu, hikmat dan pengertian, sehingga apa yang kami sharingkan hari ini menjadi jembatan buat anak cucu kami nantinya Tuhan. Amin. Terima kasih Bapak, terima kasih. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan bagi kita saja yang mau diberkati Tuhan, kita katakan amin. 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 Shalom Bapak Ibu semua yang dikasihi Tuhan. Kalau saya boleh mereview minggu lalu, singkat saja saya review bahwa masalah Tuhan ketika memberkati manusia itu sebenarnya adalah karena sikap hati manusia yang suka berubah terhadap Allah. Diberkati itu bisa jadi masalah. Loh kok bisa Pak? Karena Tuhan melihat ketika Tuhan memberkati kita itu sikap hati kita suka berubah-ubah, masalahnya itu saudara. Kadang-kadang manusia itu setia gitu ya. Tapi terkadang Anda coba nilai diri Anda sendiri, jangan menilai orang lain. Tapi terkadang hati kita tidak setia kepada Tuhan. Dan godaan yang sering membuat manusia tidak setia adalah apa saudara? Saat Anda ada di puncak gunungnya. Itulah kenapa saat kita mendaki gunung kehidupan, mendaki gunung bersama Tuhan, masalah terbesar terjadi adalah pada saat Anda mencapai di puncak gunungnya, saudara. Jadi pas kaya Pak, ya belum tentu kaya. Makmur Pak, ya kalau puncak gunung biasanya makmur, sudah berhasil gitu kan. Kita lihat minggu lalu saya singgung tentang pengalaman Daud. Daud itu jatuh dalam dosa ketika ia makmur. Anda baca di rumah sendiri 2 Samuel 11 ayat 1 sampai 4. Kejatuhannya dalam integritas Daud itu begitu dalam sampai Daud membunuh loh saudara. Di 2 Samuel pasal 11 ayat 6 sampai 17 Anda bisa baca di rumah. Lalu minggu lalu saya juga singgung bagaimana pengalaman Raja Salomo saudara. Raja Salomo itu dalam hikmatnya yang luar biasa, banyak orang pengen jadi Salomo. Salomo jatuh dalam dosa setelah ia kaya dan makmur. Pas makmur, pas kaya, beristri banyak, disitulah dia jatuh. Di 1 Raja-Raja pasal 10 ayat 14 sampai 29. Anda baca di rumah, 1 Raja-Raja pasal 11 ayat 1 sampai 2. Pengalaman Raja Salomo kalau Anda baca, justru dengan nikmatnya ia malah menyembah berhala. Hebat kan? Padahal menyembah berhala itu tindakan yang dibenci Tuhan Anda dan Tuhan saya. Anda bisa baca sendiri di rumah 1 Raja-Raja 11 ayat 3 sampai 13. Saudara, hari ini kita lanjutkan. Saat kita mendaki bersama gunungnya Tuhan, mendaki mengarungi gunung kehidupan ini, peringatan Tuhan buat Anda dan saya, tetaplah bergantung kepada Tuhan. Bukan kepada harta, kepada kemakmuran kita, jangan saudara. Anda bisa lihat di rumah nanti Amsal 3 ayat 5 sampai 8. Peringatan Tuhan buat Anda dan saya adalah berusaha untuk tetap rendah hati. Kita bahas minggu lalu juga di Ulangan pasal 8 ayat 10 sampai 20. Tetap kaya dalam kebajikan. Saudara, kalau Anda punya masalah saat diberkati Tuhan, percayalah masalah itu dapat menjerat Anda. Apalagi kalau Anda sudah berhasil mendaki gunung kehidupan bersama Tuhan. Kekayaan dan kemakmuran Anda setelah Anda berhasil menaklukkan tantangan kehidupan, di situ bisa jadi menjerat kita, saudara. Itulah kenapa, perhatikan baik-baik. Kalau Anda baca di Lukas 18 ayat 18 sampai 27, Anda baca di rumah, dikatakan apa? Orang kaya yang cinta harta, itu sukar masuk surga. Punya harta itu boleh, tapi jangan cinta pada hartanya. Saudara, saat kita memutuskan untuk jadi climbers, jadi pendaki, berani mendaki sampai ke puncak, bagi saya, saya acungi jempol 500 jempol, tak suruh baris. Karena Anda bukan campers, Anda bukan berkemah di tengah-tengah gunung, cuman ngecamp, minum kopi, minum teh, turun gunung, ngapain? Apalagi kalau memutuskan untuk quitters, berhenti, belum menanjak sampai berhasil menaklukkan kehidupan ini, Anda memutuskan berhenti.
jadi juara lari tingkat internasional, bahkan tingkat nasional. Ini ada Tokyo 2020 Olimpiade. Saran saya Anda jadi pemenang. Tapi kalau Anda jadi juara lari tingkat nasional dan internasional, berarti Anda mengalahkan Olimpiade Tokyo. Tapi yang penting lombanya apa? Jangan lomba lari dari kenyataan hidup, saudara. Itulah kenapa kita manusia ini jagalah dengan benar. Agar kita manusia saat kita mendaki bersama dengan Tuhan tidak menaikkan tempat jatuh kita. Loh kok bisa naik tempat jatuhnya Pak? Naik tempat jatuhnya itu saat mendaki jadi climbers, kita menaikkan kesombongan kita. Waduh, mendaki sampai puncak, sombongnya jangan memuncak saudara. Sebab jatuh di tempat tinggi itu bisa berakibat parah. Bisa patah-patah tulang, gitu kan, tulang-tulang patah. Kalau Anda kurang beruntung, langsung check out saudara. Itu Anda lihat sendiri YouTube GBI Lamtera minggu lalu. Kalau Tuhan izinkan kita terjatuh, kepleset sebentar gitu ya, ingat baik-baik. Ada dua jenis rasa sakit. Rasa sakit yang pertama adalah rasa sakit yang menyakitkan. Jadi orangnya cuma taunya, aduh, kepleset. Kesleo, pegelinu, bengkak gitu kan. Tapi ada yang kedua, rasa sakit yang mengubah saudara. Kemarin Brother David membuat di Instagramnya, saya lihat ada film judulnya apa itu bro. Ada orang ngomong Denzel Washington kan, ada rasa sakit yang menyakitkan dan ada rasa sakit yang mengubah, berarti wong Kristen itu kan. Saya harap kalau kita terjatuh, pilihlah rasa sakit yang mengubah Anda dan saya. Yang setuju katakan amin. Saudara, firman Tuhan itu sumber hikmat. Sumber hikmat yang paling dahsyat dalam hidup kita. Dengan merenungkan firman Tuhan siang dan malam, kita akan menerima hikmat secara tuntunan Tuhan itu dalam hidup kita itu tiap hari. Itulah kenapa saya singgung minggu lalu, bangun jembatan-jembatan kehidupan ini. Jembatan yang mendekatkan saudara dan saya kepada anugerah Tuhan. Jangan bangun jembatan yang menjauhkan diri dari anugerah Tuhan. Ada 5 jenis jembatan, kalau Anda masih ingat minggu lalu saya singgung, jembatan yang terpendek adalah putus asa, ya bangun Pak, tapi kalau putus asa itu cuma pendek. Jembatan terpanjang itu pengharapan, jembatan terkuat adalah iman, jembatan termahal adalah pengorbanan, dan jembatan terindah adalah kasih. Jika Tuhan membawa saudara dan saya sampai sejauh ini, katakan sebelah kiri sama sebelah kanannya, kita dibawa Tuhan jauh ya ternyata ya, jauh, sudah sejauh ini, maka saya mengimani bahwa ada sesuatu yang indah Tuhan rencanakan dan semua yang terjadi bukanlah suatu kebetulan. Yang setuju katakan yes. Bagaimana kita agar memiliki hikmat untuk menjadi manusia hebat Pak, berada di urutan terdepan dalam menerima anugerah Tuhan. Enggak akan saya bahas pagi ini karena minggu lalu sudah dibahas. Tapi pujian tadi itu betul-betul menyentuh hati saya. Tuhan itu selalu menolong kita, saudara. Saudara, ada sebuah cerita tentang seseorang yang menerima kutukan paling kejam yang pernah ditimpakan pada manusia. Saudara kalau pernah baca, Anda bisa cek sendiri, legenda Sisyphus, saudara. Pada awalnya itu datang dari metodologi, dari mitologi Yunani kuno. Anda tahu mitologi itu apa? Mitologi itu menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah ilmu tentang bentuk sastra yang mengandung konsepsi dan dongeng suci, dongeng loh saudara, mengenai kehidupan dewa dan makhluk halus di suatu kebudayaan. Menurut pakar mitologi, mitos itu enggak boleh disamakan dengan fabel, legenda, cerita rakyat, dongeng, anekdot, atau kisah fiksi. Dan saya beritahu, mitos dan agama itu juga enggak bisa disamakan, berbeda, ada hal-hal yang ditutupi. Nah, kalau Anda baca, Anda bisa cek sendiri, ada mitologi terkenal di Yunani kuno yang bercerita tentang apa? Seorang raja bernama Sisyphus dari kerajaan Evira yang licik dan tamak. Siapa di tempat ini yang licik dan tamak? Angkat tangan. Berkali-kali ia tuh membangkang terhadap dewa, berbuat hal-hal yang mengerikan kepada rakyatnya.
Serta yang paling besar dosanya adalah Sisyphus ini membocorkan rahasia Dewa Zeus. Rahasia dewa dibocorkan. Setelah diketahui bahwa Sisyphus ini terlalu kejam untuk disebut manusia, Dewa Zeus ini mengambil Sisyphus dari dunia dan melemparkan ke dalam neraka. Di kedalaman neraka ya dikutuk oleh Zeus untuk terus-menerus mendorong sebuah bongkahan batu besar ke atas puncak bukit. Siapa saudara di tempat ini yang naik gunungnya Tuhan malah bawa bongkahan batu besar diangkat terus ke atas sampai puncak, ada enggak? Enggak ada kan? Makanya lebih ringan saudara, ngomong sama sebelah kiri kanannya. Lebih ringan brothers, lebih ringan. Sisyphus lebih berat, naik gunung itu loh bawa bongkahan batu gede. Lah kita kan ora, kita kan bawa diri kita sendiri kan loh, lebih ringan. Saya kasih yang berat nih. Saudara, setelah sampai Sisyphus berhasil mengangkat bongkahan batu besar sampai ke puncak bukit. Setelah sampai atas, cuman sempat merasakan sedikit kelegaan. Aduh, sampai puncak. Batunya digelindingkan lagi sampai ke bawah, ke kaki bukit saudara. Karena itu dikutuk, karena obsesinya, liciknya, kejamnya dikutuk. Batunya sampai bawah, dia turun lagi. Dorong batu lagi sampai di atas. Sampai atas, cuman aduh sampai atas. Batunya dijatuhin lagi ke bawah. Dia turun lagi ke bawah, angkat lagi batunya. Ada yang seperti itu? Gak ada kan? Makanya jangan banyak komplain kalau hidup itu. Tuhan selalu menolongku. Tuhan yang angkat Anda itu Tuhan. Berat badan Anda berapa? Coba bayangkan Tuhan mengangkat saya, bayangkan. Saya saja nggak berani membayangkan. Karena Sisyphus dikutuk oleh obsesinya untuk dorong batu. Ia melakukan pekerjaan itu terus-menerus berkali-kali, tidak boleh berhenti. Sampai kapan Pak? Untuk selamanya. Hebat kan? Mengerikan, mengerikan. Saya enggak asing loh Pak, wah ini bahaya kalau Anda ngomong saya enggak asing Pak. Jangan-jangan Anda ini membandingkan dengan kehidupan kita sehari-hari. Lu bisa toh Pak? Lu sangat bisa. Coba Anda bayangkan. Bangun saat pagi, siap-siap kuliah, siap-siap berangkat kerja, seharian sampai capek. Sore, yang jomblo main sebentar sama teman-teman nongkinya, teman-teman nongkrongnya. Yang punya keluarga pulang capek main sebentar sama keluarganya. Terus, yang nongkrong pulang, terus tidur. Besoknya ngulangi lagi. Kalau boleh dibilang, sayangnya hidup kita tuh sehari-hari enggak lain adalah seperti kutukan Sisyphus itu sendiri. Kalau Anda enggak berjalan bersama Tuhan, Anda tuh enggak sadar tiap hari jalan kayak Sisyphus tadi. Setiap hari bekerja sampai lelah. Dari Senin sampai Jumat, kalau ada yang Sabtu Minggu libur. Hari Senin sampai Minggu kadang-kadang. Lalu lihat sebentar di weekend, dan Anda lakukan itu tiap bulan, tiap tahun, dan saya beritahu sepanjang hidup. Terus kita ini mendorong batu kita sendiri-sendiri, kayak Sisyphus dorong batu dewe-dewe. Sampai atas, batunya digelindingkan turun, Anda turun lagi ke bawah, ngangkat lagi, diulangi terus menerus. Itulah cerita ini itu kadang enggak asing di telinga kita. Oleh karena itulah kita juga menanggung kutukan Sisyphus selama kita hidup. Benar seperti itu. Kalau Anda seperti itu, Anda nanti waktu ibadah onsite, Anda datang, kita doakan. Tidak seperti itu saudara. Meraih satu tujuan itu bukanlah suatu akhir dari segalanya, bukan. Anda pikir sampai ke atas puncak gunung terus berakhir gitu. Saat kita berhasil mendorong batu kita sampai ke puncak bukit, Anda dan saya mengalami kelegaan sementara. Tapi manusia itu kan wataknya nggak bisa diam, nggak bisa berdiam diri selamanya, sudah di puncak loh nyari PR. Contohnya ya tadi yang di awal itu, Daud sama Salomo, sudah di puncak cari PR. Karena sifat manusia itu nggak pernah merasa puas saudara.
Kita tuh seakan-akan memasang target dan tujuan lebih jauh lagi. Hingga pada akhirnya kita akan mendorong batu tersebut sekali lagi. Lagi dan lagi sampai kehidupan telah pergi meninggalkan kita. Sampai pulang ke rumah Bapa. I hope so. Yang penting jangan hilang di rumah Bapa. Betul kan? Apakah begitu pandangan kita? Kita berpandangan, kita enggak seperti Sisyphus, Pak. Enggak. Tapi kenyataan di lapangan, lah kok baleni mana, Pak ya? Nah itu namanya absurd, konyol. Saudara, absurdisme Sisyphus itu, kekonyolan tentang Sisyphus ini, absurdisme itu suatu paham, suatu aliran yang didasarkan pada kepercayaan bahwa usaha manusia untuk mencari arti dari kehidupan itu akan berakhir dengan kegagalan. Dan bukan kecenderungan manusia untuk melakukan hal itu sebagai suatu yang konyol. Jadi pengennya malah ngono malahan. Lah, absurdisme ini tentang Sisyphus memang sebenar-benarnya itu adalah hidup kita. Kutukan untuk selalu terobsesi mencapai tujuan yang tidak pernah berkesudahan itu menjangkiti banyak orang. Oleh karenanya banyak yang beranggapan bahwa kutukan ini itu berupa obsesi mendorong batu terus menerus. Adalah bentuk penyiksaan yang mengerikan. Dan saya beritahu, kalau Anda tidak berjalan bersama Tuhan, tidak naik ke gunungnya Tuhan sesuai dengan tujuan dan keinginan Tuhan, bedanya apa Anda dengan melakukan kutukan Sisyphus? Walaupun itu cuma sebuah mitologi saja. Di Eropa, konsep dari absurdisme ini berisi pemikiran. Di Eropa loh saudara, bahwa pada hakikatnya tidak ada makna di dunia ini selain yang kita buat oleh manusia itu sendiri. Saudara, saya beritahu demi kasih Tuhan, saya beritahu Anda, semoga pagi ini Anda lebih paham lagi. Kita tuh bebas. Kita tuh bebas memilih batu mana yang lebih mudah untuk didorong. Kita bebas memilih rute baru yang mana, yang lebih bermakna untuk dilalui. Kita bebas memilih puncak bukit yang mana, yang dapat memberikan lebih banyak kebahagiaan. Kita bebas memilih. Tapi setelah kita tersengal-sengal mendorong batu tersebut ngos-ngosan, gitu. Ingat, kutukan Sisyphus seakan-akan tidak pernah terangkat dari kita selama kita itu hidup. Perhatikan baik-baik. Perhatikan baik-baik. Tapi setidaknya kita dapat berdamai dengannya melalui kebebasan memilih jalan mana yang paling layak untuk dimaknai. Jalan mana yang paling banyak memberikan kebahagiaan. Dan saya beritahu itu hanya satu jalan. Bersama dengan Yesus Kristus Tuhan kita, yang setuju katakan amin. Saudara, bagi Anda yang percaya, yang mengasihi Yesus, di awal untuk membangun kepercayaan diri bersama Yesus adalah yang pertama Anda harus belajar menghargai kemampuan yang sudah Tuhan berikan. Anda harus belajar menghargai kemampuan yang sudah Tuhan anugerahkan, yang sudah Tuhan serahkan kepada penyertaan Tuhan pada hidup kita, saudara. Belajar menghargai. Setiap orang sudah dikaruniakan talenta yang berbeda, yang setuju katakan amin. Jangan hina anak Anda, jangan hina orang lain, jangan hina orang tua Anda, mentang-mentang orang tua Anda sudah mulai lanjut usia, Anda masih muda, terus Anda menghina orang tua Anda, enggak boleh saudara. Masing-masing orang itu sudah dikaruniakan talenta masing-masing. Katakan sebelah kiri, sebelah kanannya, maafkan saya ya Pak, maafkan saya ya Ma. Kadang-kadang saya terlalu sombong, menganggap remeh papa mama. Yang punya kakak ngomong, sorry ya Ko ya, sorry ya Dik, kadang-kadang saya terlalu sombong menghinamu. Padahal kamu dan aku ini punya talenta yang berbeda. Kalau Anda satu rumah keluarga ya pelukan enggak apa-apa.
Kalau Anda beda rumah, cukup jarak jauh, gini aja. Tempelkan. Jangan di batuknya, onong nanti. Tangan ketemu tangan, tos, ya kan? High five. Kembangkanlah tali tersebut buat kemuliaan Tuhan, saudara. Saudara, dengan modal yang telah Tuhan Yesus beri itu. Kita tuh dapat berkarya menciptakan masa depan yang lebih baik, yang juga katakan amin. Loh jadi enggak kayak Sisyphus, Pak. Lah kalau Anda mau kayak Sisyphus ya silahkan, saya enggak mau, ngapain? Sampai atas batu gelundung, digelundungkan, dia turun lagi, angkat lagi, ngapain? Aku tak sanggup lagi, tak geledang, saya ngapain, gedeng apa piye? Menerima semua ini, ya jelas lah. Hidup tuh bukan seperti mitologi yang barusan saya ceritakan, bukan. Janganlah memandang pada besarnya tantangan yang kita hadapi. Kok ada nggak mbak batu apa-apa kok. Pandanglah Yesus, pandanglah Kristus, pandanglah terus betapa besar Tuhan yang menyertai kita, yang juga katakan amin. Saudara, tetapi karena kasih karunia Allah dikatakan firman Tuhan, aku adalah sebagaimana aku ada sekarang, dan kasih karunia yang dianugerahkannya kepadaku dikatakan tidak sia-sia. Sebaliknya aku telah bekerja lebih keras daripada mereka semua. Tetapi bukannya aku, yang lebih keras itu bukannya aku dikatakan, melainkan kasih karunia Allah yang menyertai aku. Baca 1 Korintus 15 ayat 10. Itulah kenapa di Amsal 21 ayat 21 dikatakan, siapa mengejar kebenaran dan kasih akan memperoleh kehidupan. Bukan kutuk kayak Sisyphus. Makanya ngejarnya jangan keliru, ngangkat batu sing ora perlu. Siapa mengejarkan kebenaran dan kasih akan memperoleh kehidupan, kebenaran dan kehormatan. Baca Amsal 21 ayat 21. Kejarlah kebenaran dan kasih. Naik gunung itu bersama Tuhan, mengejar kebenaran dan kasih. Maka Anda dan saya akan memperoleh kehidupan, kebenaran dan kehormatan. Siapa yang mengejar kebenaran dan kasih, angkat tangan. Bagi Anda yang angkat tangan di depan kamera maupun yang di tempat ini, saya sebut Anda orang yang baik hati, yang setuju berikan tepuk tangan paling meriah buat Tuhan kita. Tapi siap-siap. Loh, Bapak belum apa-apa siap-siap. Apa? Loh, ada rambu-rambunya. Timbang tak tiba ke kondur, tak kasih rambu-rambunya dulu, jangan sampai jatuh, saudara. Apa Pak rambu-rambunya? Mengapa orang baik hati sering tersakiti? Loh, bener lah, yo makanya tak kandani rambu-rambunya. Mengapa orang baik hati sering tersakiti? Ya karena orang baik hati selalu mendahulukan orang lain. Coba kalau Anda mendahulukan saya, Dodo, tak injek sama saya untuk saya naik gunung. Mati saudara, Anda beratnya berapa? Makanya orang baik hati, bawa baik hati, loh. Apa Pak? Enggak berani saya ngomong baik hati. Yesus saja, Anda baik, siapa yang bilang baik? Kenapa kok bilang guru baik? Yesus saja enggak mau kok ngomong baik hati, apalagi saya. Jadi Bapak gini-gini ngapain? Ya betulin aja. Kenapa orang baik hati sering tersakiti? Ya karena orang baik hati selalu mendahulukan orang lain. Saudara, dalam ruang kebahagiaannya, orang yang baik hati itu tidak menyediakan tempat untuk dirinya sendiri. Kalau sampai ada tempat, dia tuh menyediakan hanya sedikit saja, seperlunya. Kenapa orang baik hati sering kali tertipu loh kan? Ada rambu-rambunya kan? Ya karena orang baik hati itu selalu memandang orang lain tulus kayak dirinya. Ia tidak menyisakan sedikit pun prasangka jelek. Bahwa orang yang ia pandang penyayang mampu mengkhianatinya, enggak sanggup dia. Dia hanya melihat semua orang itu penyayang.
Mengapa orang baik hati sering dianiaya, orang baik hati sering dinista? Ya karena orang baik hati tidak pernah mau membalas. Ia hanya hanya menerima. Meski bukan dia yang memulai perkaranya, dimulai perkara sama orang lain, orang baik hati itu nerimo, saudara. Mengapa orang baik hati sering meneteskan air mata? Ya karena orang baik hati tidak ingin membagikan kesedihannya, nangis sendiri, terbiasa ngumpet terus nangis. Ia terbiasa mengobati sendiri lukanya dan percaya bahwa suatu masa yang maha kuasa akan menggantikan kesabarannya. Amin, saudara. Saudara, orang baik hati tidak pernah membenci orang yang melukainya. Kenapa bisa begitu? Karena orang yang baik hati selalu mandang di atas semua perlakuan yang dia terima. Perhatikan, orang yang baik hati selalu menganggap di atas semua perlakuan yang dia terima, Tuhanlah hakim yang adil bagi dia. Dan segala yang terjadi, orang yang baik hati selalu beranggapan bahwa semua yang terjadi itu karena atas kehendaknya. Itulah sebabnya orang baik hati tidak punya rasa dendam dalam kalbu hatinya. Jika Anda membuka laci-laci di hati Anda, kalau Anda yang tadi angkat tangan yang baik hati, yang Anda temukan di laci-laci hati Anda itu hanya cinta kasih yang dimilikinya. Dan saya harap Anda dan saya adalah salah satu dari orang yang baik hati, yang sejuk katakan amin. Saudara, orang yang baik hati itu seperti air bening. Jangan Anda pikir saya ditawari minum sama Mistika isinya Coca-Cola, Fanta, Food, kopi, teh. Enggak, air putih ini, air putih. Air yang bening, air putih ini tanpa sesuatu di dalamnya, tanpa warna, diaduk-aduk, ya tetap putih, tidak akan jadi keruh. Karena memang airnya bening. Mungkin hanya diaduk-aduk oleh tangan saya, airnya muter, ada pusaran kecil, tak bluk-bluk beriak, bahkan bergelombang. Tangan buto sami ini dingin-dingin ini ya jelas bergelombang. Tapi enggak akan berubah warna, saudara. Harusnya hati kita seperti ini. Mau marah, mau kecewa, mau sedih, hanya sebentar, itu cuman riak, cuman pusaran kecil, bergelombang saja. Marah, kecewa, sedih cuman sebentar. Tapi jangan sampai hati kita kehilangan kejernihannya dan berubah jadi tidak berakal budi. Amin. Bersabar layaknya menenangkan permukaan air bening yang sedang bergetar. Berdamailah dengan ketidaksempurnaan dunia dan segala macam kekecewaan di dalamnya. Setelah kemarau panjang, hujan pasti datang. Amin. Setelah merasakan panasnya siang, pasti diganti dengan dinginnya malam. Setelah sakit, pasti hadir kesembuhan. Ngawur Pak, saudaraku meninggal, ya sembuh kan. Meninggal itu kan sembuh, gak merasakan lagi. Apa yang ditakuti, saya aja pengen meninggal kok, Anda kok takut. Ngapain, saya malah bahagia. Setelah sedih, pasti muncul kebahagiaan. Setelah kesulitan melanda, akan datang pula kemudahan. Begitu pula sebaliknya, itulah keadilan Tuhan. Tapi kan masih PPKM level 4 Pak. PPKM level 4 aja ribut. Yang penting kan sudah bisa makan restoran. Saya kemarin makan. Kemarin anak saya Melvin ngomong, Papa Lyong, Evin dari Paragon katanya. Rame Pin, sepi. Kan lumayan. Ibadahnya kapan Pak? Sabar, sabar. Saya tidak menentukan kapan boleh ibadah dan tidak. Jadi sabar saudara, katakan kiri kanannya, sabar brothers, sabar sisters. Saya harap roda ekonomi mulai berputar, ya kan? Itulah kenapa Wahyu 22 ayat 12 sampai 13 firman Tuhan berkata apa? Sesungguhnya aku datang segera dan aku membawa upahku untuk membalaskan kepada setiap orang
menurut perbuatannya. Perhatikan perbuatan Anda. Dikatakan firman Tuhan apa? Aku adalah Alfa dan Omega. Yang pertama dan yang terkemudian. Yang awal dan yang akhir. Kunci untuk kuat dalam kehidupan itu adalah apa? Jalani hidup bersama dengan Tuhan. Jangan kayak Sisifus, ambisi, licik, tamak, ngangkat batu, diduk maneh, ngangkat meneh. Ngapain? Awali hidup kita dengan Tuhan, akhiri hidup kita dengan Tuhan. Maka kita akan menerima segala yang baik dari Tuhan. Yang jujur katakan, yes. Tuhan tuh berjanji memberkati orang yang takut akan Dia kok saudara. Itulah keadilan Tuhan. Itulah kenapa Pengkhotbah pasal 9 ayat 11 dikatakan, waktu dan nasib punya peran, sehingga apa? Pemenang perlombaan tidak selalu untuk yang cepat. Apalagi ketangguhan pejuang tidak selalu untuk yang kuat. Berkat tidak selalu untuk yang berhikmat. Kekayaan tidak selalu untuk yang cerdas. Keberuntungan tidak selalu untuk yang jenius. Yesaya 55 ayat 8 dikatakan, sebab rancanganku bukanlah rancanganmu. Gunungnya Tuhan itu bukan gunung saudara. Itulah kenapa naiklah kehidupan ini dengan rancangannya Tuhan, saudara. Jalanmu bukanlah jalanku, demikianlah firman Tuhan. Saudara, hidup adalah untuk bertindak. Jangan menyerah. Seperti api, itu bergerak selalu naik. Kalau Anda tidak percaya, Anda ambil minyak, kasih api. Api itu langsung ke atas. Anda sebarkan minyaknya, semakin jalan cepat. Api aja enggak diem kok saudara. Api itu membakar apapun di dekatnya. Beda sama batu yang dibawa Sisifus. Batu itu selalu jatuhnya ke bawah, maka jangan kepala batu. Ngomong sama sebelah kiri kanannya. Kepalanya jangan batu, ganti api gitu loh. Yang memotivasi orang untuk positif. Jangan ngeyelan gitu loh, dikandani Tuhan ki aja ngeyelan gitu kan. Untuk semua orang termasuk saya. Jika orang itu tidak bertindak, loh api aja bertindak, Anda kok manusia tidak bertindak tuh piye? Artinya kalau orang itu enggak bertindak, artinya orang itu enggak pernah ada. Bertindaklah saudara. Jadi apa Pak bertindak? Menjadi jembatan, katakan sama kiri kanannya. Jadi jembatan brothers. Jadi jembatan sisters. Jangan jadi tembok penghalang. Apalagi jadi tembok pemisah saudara. Jadi jembatan. Katakan sama-sama dengan saya 2-3. Menjadi jembatan. 2 Korintus 5 ayat 15 sampai 21. Kita buka 2 Korintus 5 ayat 15 sampai 21. Dan Kristus telah mati untuk semua orang supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, tetapi untuk Dia yang telah mati dan telah dibangkitkan. Untuk siapa saudara? Untuk mereka. Sebab itu kami tidak lagi menilai seorang juga pun menurut ukuran manusia. Dan jika kami pernah menilai Kristus menurut ukuran manusia, sekarang dikatakan apa? Kami tidak lagi menilainya demikian. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, berarti kan baik-baik. Kalau perlu dikasih stabilo bos, dikasih warna berbeda, digaris bawahi. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Dan semuanya ini dari Allah yang dengan perantaraan Kristus telah mendamaikan kita dengan dirinya. Kristus itu jadi jembatan, jadi pendamai. Mendamaikan kita dengan Bapaknya. Dan dikatakan apa? Dan yang telah mempercayakan pelayanan pendamaian itu kepada kami. Sebab Allah mendamaikan dunia dengan dirinya oleh Kristus dengan tidak memperhitungkan pelanggaran mereka. Ia telah mempercayakan berita pendamaian itu pada kami.
Jadi kami ini adalah utusan-utusan Kristus. Seakan-akan Allah mengasihi kamu dengan perantaran kami. Dalam nama Kristus kami minta kepadamu. Ya, apa yang diminta? Berilah dirimu didamaikan dengan Allah. Dia tidak mengenal dosa yang telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya dalam Dia kita dibenarkan oleh Allah. Jadi kutukan Sisifus itu tidak berlaku buat kita. Yang setuju katakan amin. Saudara, minggu ini kalau kita lihat di pesan Tuhan di 2 Korintus 5 ayat 15 sampai 21 yang barusan kita baca, ini mengingatkan Anda dan saya untuk jadi jembatan buat orang lain. Saudara, akhir zaman tuh banyak orang yang sibuk membangun tembok, sibuk memikirkan diri sendiri. Anda bisa baca di rumah di 2 Timotius 3 ayat 2. Perhatikan baik-baik, ketika orang sibuk dengan dirinya sendiri, banyak orang menjadi egois. Orang egois adalah orang yang menempatkan dirinya, menempatkan keakuannya di atas apapun dan siapapun. Dan begitu itu terjadi, hal ini memicu konflik. Saudara, tadi perjalanan kemari sebelum kita ibadah, istri saya cerita, pemahaman dalam pandemi ini membuat banyak orang itu lemah imannya. Mereka memikirkan gimana caranya bisa bertahan, karena dia ingin melihat bukti secara nyata, bukan dengan Tuhan yang dengan imannya yang enggak nyata. Saya hanya bisa bilang terserah. Saya beritahu, kami bisa bertahan sampai hari ini, itu karena Tuhan, tidak ada yang lain. Yang juga katakan amin. Dan saran saya, kalau Anda melihat di sosial media membuat imanmu lemah, saran saya, delete. 2 Timotius 3 ayat 1 sampai 9. Oh, ini rambu-rambunya. 2 Timotius 3 ayat 1 sampai 9. Judul perikopnya apa? Keadaan manusia pada akhir zaman. Baca. 2-3. Ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Mereka akan membual dan menyombongkan diri. Mereka akan menjadi pemfitnah. Mereka akan berontak terhadap orang tua dan tidak tahu berterima kasih, tidak mempedulikan agama, tidak tahu mengasihi, tidak mau berdamai, suka menjelekkan orang, tidak dapat mengekang diri, garang. Apalagi? Tidak suka yang baik, suka mengkhianat, tidak berpikir panjang, berlagak tahu, lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. Secara lahiriah mereka menjalankan ibadah mereka. Ingat, minggu lalu saya sudah ceritakan toh, sebelah luarnya kelihatannya suci, bersih, cuma sebelah luar. Hari ini diulangi lagi, secara lahiriah mereka menjalankan ibadah mereka, tetapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya. Nah, berikutnya ini digarisbawahi, dicamkan sampai hati, pikiran kita, sampai jiwa kita nembus batas yang ke dalam. Katakan apa? Jauhilah mereka itu. Kalau Anda terima seperti itu di handphone Anda, delete, gak usah diwocok. Jauhilah, sebab di antara mereka terdapat orang-orang yang menyelundup ke rumah orang lain dan menjerat perempuan-perempuan lemah yang syarat dengan dosa dan dikuasai oleh berbagai-bagai nafsu yang walaupun selalu ingin diajar namun tidak pernah dapat mengenal kebenaran. Media jari sampai kapanpun tidak pernah dapat mengenal kebenaran. Sama seperti siapa? Baca yang keras. Yanes dan Yabres menentang Musa. Demikian juga mereka menentang kebenaran. Akal mereka bobrok dan iman mereka tidak tahan uji. Tetapi sudah pasti mereka tidak akan lebih maju. Karena seperti dalam hal Yanes dan Yabres. Dikatakan apa? Kebodohan mereka pun akan nyata bagi semua orang.
Saudara, kenali tipe hati kita, apakah seperti Yanes dan Jabres. Kenali tipe hati kumpulan kita, apakah seperti Yanes dan Jabres. Kalau Anda menemukan seperti itu, katakan seterusnya, jauhkan. Saudara, menentang Allah yang hidup itu akan membuat kehidupan seseorang menjadi semakin nyata. Apa Pak nyatanya? Bodohnya. Saya ulangi ya. Menentang Allah yang hidup itu membuat kehidupan seseorang itu semakin nyata. Yang nyata adalah bodohnya. Jadi kebodohan seseorang kan semakin nyata kalau Anda menentang Allah yang hidup. Entah bagaimana tetapi selalu ada aja orang yang melakukan seperti itu, menentang kebenaran. Ada kelompok yang menentang kebenaran. Suatu hari seorang komedian ada di YouTube, tidak sengaja saya lihat apa ini gereja setan gitu kan. Ada wawancara dari seorang YouTuber di sana terkenal. Dia ngomong apa? Di gereja setan itu Pak, dia menjaring anak-anak muda yang masih labil. Bahkan kalau ngajak temannya, sekali ngajak teman dikasih upah 250.000. Bayangkan kalau ngajak 3. Apa enggak dapat 450.000 sekali ngajak orang? Seminggu bisa 3 kali Pak, acara ibadah gereja setan katanya. Dan 450.000 kalikan 3 berapa? Kalikan 4 minggu. Dan yang paling seneng Pak, anak-anaknya tuh nanti setiap kali ibadah tuh ada apa? Ada pesta seks bebasnya. Saya dengarkan tuh di YouTube yang lihat tuh banyak. Anda mau ngalahkan mereka? Mereka tuh enggak mikir ibadah, mereka pengen ganti iPhone terbaru. Mereka pengen ganti yang terbaru, bahkan enggak usah kerja, dapat uang dengan ngajak orang. Enak kan? Mau jadi apa generasi muda kita? Saudara, di masa Musa menghadap Firaun untuk meminta pembebasan Israel dari perbudakan Mesir, Firaun memanggil orang-orang berilmu dan ahli-ahli sihir untuk menghadapi tongkat Harun yang sudah menjadi ular. Pemimpin orang berilmu dan ahli sihir inilah yang secara tradisi disebut rabi-rabi Yahudi bernama Yabes, Yanes, dan Yambres. Meski mereka berhasil membuat tongkat mereka semua menjadi ular, tapi tongkat Harun memakan semua ular dari tongkat mereka itu. Tapi kenyataannya mereka tetap menentang Allah. Meski seharusnya mereka takut pada kebenarannya, tapi mereka tetap menentang Allah. Dan orang seperti inilah ada sejak zaman gereja Efesus. Timotius berhadapan dengan mereka, saudara. Sama seperti Yanes dan Yambres menentang Musa. Demikian juga mereka menentang kebenaran. Akal mereka bobrok dan iman mereka tidak tahan uji. Tetapi sudah pasti mereka tidak akan lebih maju, firman Tuhan yang berkata, bukan saya. Karena seperti dalam hal Yanes dan Yambres, kebodohan mereka pun akan nyata bagi semua orang. Saudara, di 2 Timotius 3 ayat 8 sampai 9 yang kita baca tadi, kelompok Yanes dan Yambres ini tidak akan pernah mengenal dan menerima kebenaran yang sejati. Mereka justru akan terus melawan kebenaran Allah. Perhatikan baik-baik. Demi kasih Tuhan Anda paham. Tapi Paulus menegaskan kepada Timotius bahwa orang-orang seperti itu akan jatuh dengan sendirinya. Sebab orang yang mendengarnya akan melihat betapa bodohnya mereka. Saudara, dalam gereja sepanjang sejarah ada saja yang memerankan Yanes dan Yambres. Mereka sudah tidak ada lama di muka bumi, tapi spirit dari Yanes dan Yambres itu terus berusaha mengganggu pertumbuhan gereja Kristus, saudara. Itulah kenapa musuhnya gereja itu justru malah dari internal, menyedot jauh lebih banyak iman dan energi rohani kita dibanding musuh eksternal. Itulah kenapa saran saya, perhatikan baik-baik. Satu keuntungan kita lagi di masa sekarang bahwa Alkitab sudah selesai dikanonkan. Tidak seperti masa Timotius dulu.
Dulu belum ada rujukan yang jelas untuk menentukan kebenaran itu. Tapi itu pun Alkitab yang sama yang dipakai para pengajar sesat itu untuk mengumpulkan pengikut. Saudara, kalau Anda mau mengejar dunia, kejarlah dunia, tak beritahu, pasti Anda tidak dapat. Kalaupun Anda dapat ngejar dunia, tak beritahu, pasti tidak banyak. Kalaupun banyak Anda dapat mengejar dunia, saya beritahu, pasti Anda tidak akan puas. Kalaupun Anda puas mengejar dunia, saya beritahu, pasti tidak akan lama puasnya. Benar? Tapi kalau Anda mengejar akhirat, pasti Anda dapat. Sudahlah Anda dapat akhiratnya, pasti dapatnya banyak. Amin. Sudah dapat banyak, pasti Anda dipuaskan, pasti Anda puas. Dan saya beritahu, kalau Anda mengejar akhirat, sudahlah Anda puas, abadi selama-lamanya. Yang setuju katakan yes. Jangan ngejar dunia, kejarlah akhirat. Bagaimana bersikap dalam keadaan manusia pada akhir zaman ini? Bagaimana menjadi jembatan buat orang lain? Yang pertama, katakan sama-sama dengan saya, junjung kebenaran di atas segalanya. Saudara, kebenaran jangan dilawan. Kalau Anda melawan kebenaran, Anda sendiri yang akan hancur. Kebenaran adalah untuk dimiliki, dikerjakan, diberitakan kepada orang banyak. Itulah tujuan dalam hidup kita. Pada akhirnya, pengetahuan kita tidaklah begitu penting. Hanya kebenaran yang akan menghakimi kita. Mesti banyak penentang yang kelihatannya berhikmat, tapi tetap junjunglah kebenaran. Junjunglah itu tinggi-tinggi, jadikanlah panji-panji kita, sehingga tidak akan ada penyesalan kita di kemudian hari. Bagaimana bersikap dalam keadaan manusia pada akhir zaman ini? Bagaimana untuk menjadi jembatan? Yang kedua, katakan sama-sama dengan saya, hadapi Yanes dan Jambres dalam gereja Tuhan. Hadapi saudara, dengan tetap benar. Anda pasti akan dihadapkan oleh orang-orang yang punya sikap seperti Yanes dan Jambres dalam gereja Tuhan. Tapi tetap benar. Terus kita hadapi dengan tetap benar. Hanya kebenaran yang dapat mengalahkan kesesatan, termasuk model Yanes dan Jambres, saudara. Mereka akan memancing kita keluar dari rel kebenaran, diiming-imingi untuk kita keluar, diiming-imingi untuk berbelok. Tapi perhatikan, kesetiaan kita pada kebenaran itu yang akan menelanjangi mereka pada akhirnya. Meski mereka itu vokalnya banget, mengiritasi kita, mengiritasi hati, mengiritasi pemikiran kita. Bahkan malah jumlah mereka tambah banyak pada nantinya. Tetaplah percaya bahwa Allah akan menjatuhkan mereka. Saudara, kebenaran adalah senjata kita satu-satunya, yang juga katakan amin. Jangan ikut kebanyakan orang yang menipiskan imannya, mempertebal pengetahuannya, dan lebih tidak percaya dengan Tuhan. Itu sebuah kekonyolan. Bagaimana bersikap dalam keadaan manusia pada akhir zaman ini? Bagaimana membangun jembatannya? Yang ketiga, jangan keraskan hati seperti Yanes dan Jambres. Tujuan hidupnya, goalnya Yanes dan Jambres itu apa sih? Yanes dan Jambres pasti punya goals. Target hidupnya Yanes dan Jambres itu apa sih? Membuat hati saudara dan saya seperti hati mereka yang keras. Itu tujuan mereka. Itulah kenapa kita harus tetap melatih kelembutan hati kita di hadapan Allah. Bayangkan kalau Yesus itu mengeraskan hati. Tidak jadikan dirinya jadi jembatan antara Bapa dengan manusia. Terus aku ragam disalib pokoknya, gak urusan aku. Waduh, wis, wong nyam awake dhewe wae Bu, ruwet kabeh. Bayangkan kalau Yesus gak mau, gak mumet kabeh kita ini. Mana ada orang suci di dunia yang bisa masuk surga tanpa dia ngawur.
Itulah kenapa kita terus melatih kelembutan hati kita di hadapan Allah, saudara. Itulah tugas kita setiap hari dalam doa dan penyembahan kita kepada Allah. Saya beritahu saudara ya, saya tuh ya dulu tuh ya kerep banget merasakan bagaimana gagalnya saya. Sampai hati saya tuh mengeras. Loh, orang kalau koleris tuh sudah kepala batu, hatinya tuh diubah susah. Itu orang koleris. Sakarepe dewe. Itu saya. Tetapi firman hari ini, itu saya ingatkan ke Anda. Kalau Anda mengeraskan hati Anda harus tahu kemana akhirnya kekerasan hati kayak apa nanti akhirnya. Dan saya beritahu, saya sudah tahu ujungnya kayak apa. Saya tidak mau berujung di sana. Walaupun dunia dan akhirat menyerah sama saya. Bukan cuma sama Bapak loh Pak. Dunia dan akhirat menyerah juga pada saya. Wah, siapa yang dunia akhirat menyerah sama Anda, angkat tangan. Jadi kita sama kan, sama-sama keras kan. Makanya kalau Anda sudah merasa bahwa dunia dan akhirat itu menyerah pada Anda, satu saran saya, jangan pernah menyerah pada dirimu sendiri. Ayo berubah. Doa saya kepada Anda semua, Bapak, tolonglah kami setiap hari agar terus berjalan di atas rel kebenaran-Mu. Yang setuju katakan, amin. Badan kita tuh boleh lelah, mata kita boleh basah, tangisan, enggak apa-apa. Tapi hati saudara dan saya jangan lemah saudara. Jiwa kita itu jangan kalah, jangan pernah menyerah. Kembali bangkit, kembali gagah. Semuanya akan kembali indah. Yang juga katakan amin. Baca Yohanes 17 ayat yang pertama. Lihat baik-baik Yesus yang tidak mengeraskan hatinya. Yang menjadikan dirinya jembatan buat kita semua. Yohanes 17 ayat pertama. Judul perikopnya apa? Doa Yesus untuk murid-muridnya. Demikianlah kata Yesus. Lalu ia menengadah ke langit dan berkata apa saudara? Bapa, telah tiba saatnya. Permuliakanlah anakmu, supaya anakmu mempermuliakan engkau. Pada waktu Yesus minta dipermuliakan, perhatikan, apakah yang sebenarnya Yesus sedang minta? Ayo, bisa jawab? Kalau bisa, nanti Bu Sakita akan memberikan undian kupon berhadiah mobil, berhadiah macam-macam. Saat Yesus ngomong gini, Bapa, telah tiba saatnya, permuliakanlah anakmu, supaya anakmu mempermuliakan engkau. Lah sekarang saya tanya, pada waktu Yesus minta dipermuliakan, apakah yang sebenarnya Yesus sedang minta? Uang, kemakmuran, tahta, jadi terkenal, pengen jalan-jalan ke bangsa-bangsa, minta apa? Perhatikan baik-baik. Yesus meminta kepada Bapaknya untuk menggenapkan takdirnya, menggenapkan destininya, untuk membayar setiap kita dengan darahnya. Itu yang diminta. Kemuliaan Yesus itu berbeda dengan apa yang kita pikir, saudara. Beda. Kalau hari-hari ini kita mulai minta, Tuhan, aku mau mengerti bahasamu. Mari kita mulai punya cara pandang yang berbeda. Misalkan, pengertian tentang mulia itu apa sih? Tak beritahu ya, bagi Yesus mulia itu apa sih? Yang dia sebut mulia itu adalah naik ke atas kayu salib. Yang Yesus sebut mulia itu menyelesaikan apa yang Bapa mau. Ini loh pengertian dasarnya. Makanya belajar, berdoa sama Tuhan, Tuhan ajari aku mengerti bahasamu. Kita mau pakai standar Yesus Kristus atau mau pakai standarnya kita? Yesus Kristus membangun jembatan saudara, bukan bangun tembok. Yesus Kristus menjadi jembatan, bukan menjadi tembok penghalang. Bicara tembok, di lingkungan tempat tinggal kita, di rumah kita, dikelilingi oleh tembok beton yang tinggi. Tanya istri saya, tembok beton yang di belakang itu tinggi. Sudah tinggi, masih ditambah kawat berduri. Cuman listrik aja gak saya alirkan. Takutnya kalau nanti ada burung lewat,
kesetrum kan kasihan. Tapi ada yang dari listrik loh saudara. Tujuannya apa? Menangkal pencuri. Boleh nggak? Loh ya boleh, pencuri itu licik-licik. Namun di lingkungan kita, pada saat kita itu ada tembok tinggi, kita sediakan yang namanya bel listrik. Jadi kalau listriknya hidup, di bel, hidup. Kan? Ya, kalau Anda listriknya mati, di bel tatet kan nggak bisa. Anda mau keringetan, mau kudanan, mau kanginan, ya nggak ada yang bukain, mau temboknya tinggi kayak gitu, kayak benteng kok. Kalau listriknya nggak hidup, ya nggak bisa. Tapi sekalipun listriknya hidup, ada aliran listriknya, bekerja dengan baik, yang boleh masuk ke rumah Anda yang mana? Semua orang atau orang-orang tertentu? Pasti jawabannya orang-orang tertentu kan. Saudara, ilustrasi tembok yang sederhana itu. Untuk kebaikan kita, ternyata kita ini harus tahu mana tembok yang justru malah menyudutkan hubungan kita dengan orang lain. Jadi maksud Bapak, rumah kita nggak boleh ditembok? Ya boleh. Kalau menghindarkan dari pencuri itu sah-sah saja. Tapi jangan membangun tembok diskriminasi, saudara. Bahkan untuk tamu-tamu yang jelas-jelas tidak punya niat jahat, kita itu jangan jadi pembatasnya malahan, saudara. Contoh, perempuan Samaria yang harus Yesus temui di sumur, juga ngalami sama enggak? Diskriminasi serupa. Sama. Loh kok bisa Pak? Perhatikan baik-baik. Pada masa itu, orang Yahudi itu tidak mau bergaul dengan orang Samaria. Ketika Yesus meminta minum sama perempuan Samaria, perempuan itu ngomongnya apa? Masaan engkau seorang Yahudi minta minum kepadaku, seorang Samaria. Ada baca di Yohanes 4 ayat 9. Setelah perempuan itu mulai terbuka pada Yesus, dikasih minum, ia mengalami perubahan yang positif. Mempengaruhi dirinya, bahkan mempengaruhi banyak orang di kotanya. Ayo kita baca, Yohanes 4 ayat 39 sampai 42. Yesus itu jadi jembatan yang merobohkan tembok permusuhan dan perbedaan. Yohanes 4 ayat 39 sampai 42. Dan banyak orang Samaria dari kota itu telah menjadi percaya kepadanya karena perkataan perempuan itu. Yang bersaksi, ia mengatakan kepadaku segala sesuatu yang telah aku perbuat. Ketika orang-orang Samaria itu sampai pada Yesus, mereka meminta kepadanya supaya ia tinggal pada mereka. Dan ia pun tinggal di situ 2 hari lamanya. Dan perhatikan baik-baik, dikatakan apa? Dan lebih banyak lagi orang yang menjadi percaya karena perkataannya. Dan mereka berkata kepada perempuan itu, kami percaya, tetapi bukan lagi kepada apa yang kau katakan, sebab kami sendiri telah mendengar dia. Dan kami tahu bahwa dialah benar-benar juru selamat dunia. Saudara, Yesus itu menjadi jembatan yang merobohkan tembok permusuhan. Yesus itu menjadi jembatan yang merobohkan tembok perbedaan. Lah kecenderungan diskriminasi itu di dunia itu nyata. Dan kita harus perlu mengenali kehidupan kita, saudara. Anda itu sudah jadi jembatan yang merobohkan tembok permusuhan atau belum? Sudahkah Anda jadi jembatan yang merobohkan tembok-tembok perbedaan? Coba cek di dalam kita. Saat Anda berhasil naik gunungnya Tuhan, mendaki sampai puncak, kalau kita menerima kemuliaan, dalam pikiran Anda apa? Ayo jawab. Loh kalau aku mencapai puncak gunung kemuliaan Pak, aku pengennya mobil Rolls Royce Pak. Lah tenang toh, beda kan dengan Yesus kan? Yesus berkata apa? Bukan itu. Yang Tuhan sebut mulia itu bukan pada waktu semua yang berkata, wah kamu hebat ya Yesus ya, dahsyat ya. Enggak, Tuhan tuh enggak minta kayak gitu. Mencapai gunungnya Tuhan tuh Tuhan enggak mengharapkan itu. Justru pada saat dia mencapai gunung kemuliaan, semua orang berkata apa? Salibkan dia. Lah ikulah jawaban orang-orang, edan kan. Bukan dikasih hadiah Rolls Royce, malah salibkan dia. Saudara, hari ini tentukan dalam hidupmu.
Apakah engkau mau pakai caramu atau mau pakai pikiranmu sendiri dalam menyelesaikan tugasmu? Kalau itu Yesus yang ditanya, Yesus akan melakukan kehendak Bapa itu sebagai makanannya sehari-hari. Dalam pikiran kita beda. Yang disebut dengan makanan bagi kita, bagi saya, adalah steak, hotpot, itu makanan buat saya. Bebek bakar, bagi Yesus tidak. Makanannya adalah melakukan kehendak Bapa. Belajar, saudara, belajar. Yang Yesus katakan mengasihi itu artinya menyatakan kebenaran. Tapi bagi kita manusia, begitu kita menyatakan mengasihi, konsep berpikir kita ingin dibelai-belai. Terus diomongin gini, aduh kamu baik ya, sampai dibelai-belai. Itu konsepnya kita, kalau dikasih itu harus kayak gitu. Nah Yesus enggak, mengatakan mengasihi itu artinya menyatakan kebenaran. Pernah baca Yesus mengasihi ngomong apa? Hai ular beludak, bertobat. Hai ahli Taurat, kamu seperti kuburan yang dilabur putih. Kalau Anda dengar Yesus ngomong gitu, Anda enggak akan ngomong gini, loh ngono jarine Yesus mengasihi. Aku dundang ular beludak, bertobat. Hai ahli Taurat, kamu seperti kuburan yang dilabur putih. Karena manusia tuh pengennya mengasihi itu dipegang, dibelai-belai. Padahal di Alkitab tidak dikatakan Yesus mengasihi dengan membelai-belai, enggak ada. Baca Ibrani 12 ayat 6. Ibrani 12 ayat 6 dikatakan apa? Karena Tuhan menghajar orang yang dikasihinya dan ia menyesah orang yang diakuinya sebagai anak. Loh, ya kan? Kasih Allah itu memampukan kita melewati kepedihan, yang juga katakan amin, dan mengubahnya menjadi damai dan sukacita. Minggu depan kita akan lanjutkan bagaimana jadi jembatan. Contohnya biasa sih Pak, zaman sekarang tuh supaya kita bisa melakukan yang gampang. Anda mengikuti Olimpiade Tokyo 2020 yang banyak ada di TV-TV, yang pelaksanaannya 23 Juli 2021 sampai 8 Agustus 2021. Setelah saya baca sebuah kejadian di final lompat tinggi pria, ada orang bernama Gianmarco Tamberi dari Italia berhadapan dengan Mutaz Esa Barsim dari Qatar, dan keduanya persis sama mencapai lompatan setinggi 2,37 meter. Keduanya diberi 3 kali kesempatan memperbaiki, namun tidak ada yang berhasil melewati ketinggian itu. 1 kali lagi kesempatan diberikan pada keduanya. Sayangnya Gianmarco Tamberi mengalami cedera kaki yang serius. Kalau orang lain pengen dapat medali sendirian, ini kesempatan bagi Mutaz Esa Barsim. Bagi Barsim ini kesempatan karena nggak ada saingan sehingga dia bisa meraih emas sendiri. Perhatikan baik-baik. Yang ajaib adalah Barsim bertanya kepada panitia, apakah medali emas bisa bersama-sama diraih bila saya tidak melakukan percobaan terakhir, katanya. Panitia memeriksa dan menyatakan bahwa bisa. Dan dengan demikian medali emas akan dibagi bersama. Gianmarco Tamberi mendapatkan medali emas, juga Mutaz Esa Barsim dari Qatar mendapatkan medali emas. Tanpa berpikir panjang, Barsim langsung menyatakan tidak akan mencoba lagi. Hidup itu bukan cuma bersaing, tapi juga bisa berbagi, saudara. Yang juga katakan amin. Tim musik maju ke depan. Kami mengingatkan informasi buat Anda semua, peserta vaksin kloter pertama, sejumlah 118 peserta. Anda akan melakukan vaksin yang kedua bagi orang yang sudah divaksin kloter pertama di
Rumah Sakit Tentara. Anda akan melakukan vaksin yang kedua nanti hari Rabu tanggal 11 Agustus. Saran saya, jaga kesehatan. Anda vaksin pertama ke vaksin kedua itu enggak bisa sembarangan, saudara. 28 hari maksimal, 35 hari sudah maksimal. Jangan sampai sakit. Protokol kesehatan tetap ketat. Kalau Anda ada tensi, minumlah obat tensi malam-malam sebelumnya. Pagi hari kalau perlu minum tensi dulu supaya tensinya tidak tinggi. Datanglah di waktu yang ditentukan. Bantu doa, barusan Pak Petrus Hernowo ngabari saya, dari Kapolsek ada memberikan kesempatan untuk vaksin 150 orang Pak Petrus ya. Bantu doa, ternyata Rumah Sakit Tentara terus jalan dan dibuka jalan lagi dari pihak Kapolsek untuk kita bisa vaksin. Berikan tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Ingat baik-baik saudara, jangan pernah jadi tembok pemisah atau tembok penghalang. Jadilah jembatan buat semuanya yang juga katakan amin. Satu pujian. Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, ku yakin Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara, karena kasih-Nya. Katakan sama-sama. Tuhan selalu menolongku, Selalu menjagaku, sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Ya Tuhan. Saudara, ingat baik-baik. Hidup kita itu bukan seperti mitologi Yunani kuno, seperti Sisyphus, bukan saudara. Hidup kita tuh sungguh indah dan teramat indah, yang juga katakan amin. Izinkan Tuhan itu menginterupsi hidup saudara dan saya. Kalau Anda anggap hidup itu rutinitasnya seperti itu menjemukan, naik ke gunung turun lagi, batunya dibuang ke bawah Anda naikkan lagi, itu hidupnya siapa? Jangan pernah buat imanmu menjadi tidak bertumbuh, saudara. Demi kasih Tuhan, saya ingatkan Anda, Tuhan sungguh mengasihi Anda. Biarlah pertolongannya yang luar biasa itu menjaga kita, mengangkat kita, dan tidak akan pernah diizinkan kita jatuh, Tuhan. Saudara, pagi ini tanya sama Tuhan, apa yang harus Anda, saudara dan saya harus rubah? Hal-hal apa yang Tuhan tidak suka? Apa yang harus kita lakukan supaya Tuhan itu suka, disukakan oleh tindakan kita? Banyak hal yang Tuhan ingin bicarakan kepada Anda dan saya. Dunia boleh berubah, tapi Tuhan kita tetap luar biasa dulu, sekarang,
dan sampai selama-lamanya. Yang juga katakan amin. Nyanyikan satu lagu refrainnya. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, dihelai di rambutku, tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Kalau sebentar kami mengakhiri ibadah ini ya Tuhan, tutup bungkus dengan darah Yesus semua jemaat-Mu Tuhan. Ajar kami lebih mencintai-Mu Tuhan. Ajarkan kami lebih mau rela dibentuk, membangun jembatan sesuai dengan tujuan dan keinginan-Mu Tuhan. Menjadikan kami ini saluran berkat buat orang lain. Bukan jadikan kami malah jadi tembok pemisah, malah jadi tembok pembatas. Bukan Tuhan. Kami ini rela untuk dibentuk untuk jadi jembatan buat orang lain. Berapapun harganya kami bayar bersama dengan Tuhan beserta kami. Tuhan, kalau hari ini kami memberikan persembahan, bicaralah. Ajari kami punya hati memberi. Karena kami tahu apa yang kami beri itu akan pasti kami akan tuai. Kau tidak pernah melihat harta kami, kau melihat hati kami, kesungguhan hati kami Tuhan. Justru karena pada saat kami memberilah, Engkau malah justru ajarkan kami arti dari menerima. Inilah yang terbaik dari kami, ucapan syukur kami, persembahan kami, buah sulung kami, persepuluhan kami. Sucikan dan kuduskan persembahan ini. Seperti Yesus mencucikan persembahan 5 roti dan 2 ikan, dipecah-pecahkan, diucapkan syukur di atasnya, dibagikan dan memberi makan 5.000 orang laki-laki sampai kenyang, dan sisa 12 bakul. Yesus memberikan berkat yang luar biasa kepada orang-orang yang bersungguh-sungguh hati kepadanya. Dan marilah kita sebentar memberikan doa berkat, angkat kedua tangan Anda dan aminkan doa berkat ini. Tuhan berkati engkau dan melindungi engkau. Amin. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Amin. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Diberkatilah seluruh isi hidup pernikahanmu, diberkatilah semua keturunanmu, Amin. diberkatilah masa studimu, diberkatilah pekerjaan dan pelayananmu, Amin. diberkatilah masa pensiunmu, semua dalam kendali dan kuat kuasa Tuhan. Amin. Kemanapun saudara keluar dan masuk, pergi dan pulang, mendapatkan perlindungan dari Allah yang maha tinggi. Amin. Umur panjang dan kesehatan menyertai kita sekeluarga. Biarlah berkat dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Kami mintakan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dan kita semua yang siap untuk menerima berkat Tuhan, diproses Tuhan menjadi jembatan, menjadi saluran yang luar biasa buat kerajaan Tuhan. Kita katakan amin. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita. Sampai bertemu lagi minggu depan. Salam sayang saya buat keluarga dari rumah. God bless you all. Hanya kau milikku di surga, tiada yang ku ingini di bumi, hanya kau. Tak ku andalkan kekuatanku, namun yang pasti kau tetap
bersama